Wanita itu adalah Vira, sahabatnya. Kenapa dia ada di kota ini? Gumamnya. Arman hendak turun dan menyapanya. Namun dia tak jadi melakukannya setelah melihat seseorang yang tiba-tiba datang dari belakang Vira sambil merengkuh bahu Vira. Siapa lagi kalau bukan Leo? Mereka terlihat bahagia. Tampak Leo menggenggam tangannya posesif. Senyuman merekah dari bibir merah muda Vira. Vira terlihat lebih berisi dan segar, mungkin karena bahagia. Arman memperhatikan mereka dari kejauhan, hingga mereka naik ke mobil dan mobilnya pergi. Syukurlah kamu sudah bahagia, Ra. Sekarang giliran aku yang bahagia. Senyuman lebar merekah dari sudut bibir Arman. Memikirkan kebahagiaan sahabatnya membuat hatinya lega. Arman turun dari mobilnya dan membeli yang dibutuhkannya, lalu pulang. Arman tidak tahu, sebenarnya Vira dan Leo memang sudah pindah ke kota ini. Vira mengurus tokonya yang maju pesat di kota ini, sedangkan semua toko yang di sana diurus oleh Andini adiknya dan Rina orang kepercayaannya. Arman tinggal di hotel dulu, dia akan tinggal di kota ini sekitar 1 minggu untuk mengurus pekerjaannya. Besoknya, Arman memulai pekerjaannya. Sebelumnya dia sudah mengirimi Linda kabar. Hari menunjukkan pukul 12 siang, Arman memutuskan untuk makan siang di meja para pelanggan tidak di dalam ruangannya. Tanpa sengaja dia melihat seseorang yang sedang makan sendirian. Refleks dia menghampirinya. Vira, sapanya antusias. Vira menoleh. Arman, kamu di sini. Bukannya kamu di kota J. Mata Vira berbinar bahagia, menatap sahabat yang sudah beberapa lama tidak pernah bertemu itu. Dia langsung berdiri dari duduknya. Hehe, iya ini kan restoku. Jawabnya malu. Benarkah? Wah sepertinya aku bakalan ditraktir nih. Vira terkekeh. Arman merangkul Vira tiba-tiba. Is apa-apaan sih? Vira langsung mengurai pelukan Arman. Maaf, Arman terkekeh. Mereka kini duduk berhadapan. Arman menatap sahabatnya sama seperti dulu. Penuh kasih sayang dan cinta. Vira bisa menyadari hal itu. Stop, jangan menatapku seperti itu. Vira pura-pura kesal. Kamu makin cantik, Vir. Arman terkekeh kembali. Cantikan juga Linda, ucap Vira serius. Arman tersenyum sambil memanggil pelayan, memintanya menghidangkan makanan dan minuman untuk mereka. Wah, aku kan udah pesen makan dan minum. Vira menatap makanan kesukaannya yang Arman pesan. Kamu kan gentong, hehe. Lagi-lagi Arman terkekeh. Tahu aja. Vira mendelik. Masa gak tahu? Arman menaik turunkan alisnya. Kali aja udah lupa. Canda Vira. Dan mereka pun akhirnya mengobrol panjang lebar, menceritakan tentang kehidupan mereka. Arman bisa menangkap sesuatu dari setiap perkataan Vira. Betapa kini Vira sudah bahagia dalam hidupnya. Aku senang melihat kamu bahagia sekarang, Ra. Menggenggam tangan sahabatnya itu erat. Aku juga bahagia mengetahui kamu bahagia dengan Linda. Vira melepaskan tangan Arman yang menggenggam tangannya erat. Vira tak mau Arman baper kembali padanya. Kamu ganti nomor baru? Tanya Arman. Soalnya dia sudah hafal nomor Vira. Beberapa kali menghubungi nomornya, selalu tidak aktif. Begitulah, Mas Leo tak mau aku berhubungan dengan pria lain. Kamu misalnya. Vira tergelak, bicara dengan nada bercanda. Arman tersenyum, dia paham itu. Semoga kita bisa bertemu lagi, mampirlah ke restoku ini jika kamu ke kota ini. Siapa tahu aku lagi ada di sini dan kita bisa ketemu. Ujar Arman penuh harap. Vira hanya tersenyum menanggapinya, dia tak mengatakan apapun. Arman mengantarkan Vira sampai ke area parkir. Berdiri mematung, hingga mobil yang ditumpangi Vira menghilang dari pandangan matanya. Arman sengaja berlama-lama di kota ini.
berharap bertemu Vira kembali esok harinya. Tapi hingga beberapa hari di sini, Vira tak kunjung datang juga. Mungkin dia sudah kembali ke kotanya, pikir Arman. Mereka memang tidak bertukar nomor, sengaja agar pasangan mereka tak cemburu. Leo dan Linda memang cemburuan. Arman pun memutuskan untuk pulang ke kota J. Sebuah keluarga tampak bahagia. Seorang anak kecil perempuan tampak berlarian dengan ayahnya. Meski sang ayah berjalan sedikit pincang, namun hal itu tak menghalanginya untuk bermain dengan puterinya itu. Sedangkan sang ibu yang duduk di sebuah kursi di teras sambil menggendong bayi berusia beberapa bulan, tampak tersenyum bahagia memperhatikan keduanya. Mereka bermain di halaman rumah yang cukup luas, dengan rumput sintetis sebagai alasnya. Tawa lepas riang gembira terdengar menggema, mereka begitu bahagia. Ya, dia adalah Vira yang sedang menggendong Ryan. Sedangkan Leo dan Tiara asik bermain dan berlarian di atas rumput sintetis. Sayang, teriak Linda dengan kencang saat melihat mobil suaminya memasuki halaman. Dia langsung memeluk Arman, saat dia baru saja keluar dari mobilnya. Kangen. Mengecupi pipi Arman dengan banyak. Arman tersenyum mengecup keningnya sekilas, lalu menggandeng lengan istrinya masuk ke rumah. Lain kali kalau mau keluar kota ajak aku ya. Linda merajuk. Iya, nanti aku ajak. Arman berkata dengan datar. Linda mengesah mendapatkan jawaban dingin dari suaminya itu. Boh, teriak Linda. Arman mengernyitkan dahinya. Pembantu baru, Linda menjawab rasa heran Arman. Oh, dapat dari mana? Tanyanya. Masih tetangga sih, rumahnya tidak terlalu jauh dari sini. Dia lagi butuh uang katanya. Jawab Linda sambil mengecup pipi suaminya, rindu. Mereka memang tidak tinggal di perumahan, hanya di lingkungan biasa. Arman memang kurang suka tinggal di area perkomplekan atau perumahan, karena sepi katanya. Sedikit sulit bertemu tetangga lanjutnya. Sedangkan, hidup di area lingkungan biasa, bisa sering bertemu tetangga dan berbaur dengan mereka. Bisa sering saling sapa dan mengobrol di teras rumah. Sekedar untuk melepas penat, seorang wanita paruh baya datang dengan membawa minuman dan camilan. Tadi Linda sudah menyuruhnya, saat mendengar deru mesin mobil Arman masuk halaman. Segera menyajikan camilan dan minuman di meja. Nama bibi siapa? Tanya Arman ramah. Emi tuan, jawabnya sopan. Ya udah sekarang bibi siapin makanan untuk makan siang kita ya, ujar Linda, yang dijawab anggukan oleh Bi Emi. Bi Emi pun kembali ke dapur, berkutat dengan pekerjaannya. Arman dan Linda mengobrol cukup banyak, sampai waktu makan siang. Selepas makan siang Arman memutuskan untuk pergi ke restonya. Besok lagi aja ke restonya, kan baru pulang. Pasti kamu capek banget, ujar Linda menghalangi Arman agar tidak pergi. Arman mengesah. Baiklah. Sebenarnya dia memang sedikit capek juga, habis melakukan perjalanan jauh tanpa menggunakan sopir. Linda tersenyum penuh kemenangan. Dia menarik lengan Arman ke kamar. Aku kangen, ujarnya malu-malu. Arman paham maksud istrinya itu. Memanglah selama pernikahan ini, Linda lah yang selalu meminta hal intim duluan. Arman masih belum bisa menerima Linda sepenuhnya, sehingga merasa canggung saat berdekatan apalagi meminta hal intim. Maafkan aku Linda. Dalam hatinya, dia merasa bersalah. Linda selalu menunjukkan perasaannya, tapi dirinya selalu bersikap dingin. Meski berusaha sebaik mungkin memperlakukan istrinya itu. Kini mereka sudah duduk di atas tempat tidur. Linda mulai melingkarkan tangannya di leher Arman, menatapnya dalam, penuh cinta. Aku mencintaimu Ar, belum bisakah kamu mencintaiku? Tanyanya lirih. Arman tak menjawab. Dia melingkarkan tangannya di pinggang istrinya itu,
merapatkan tubuhnya dengan tubuh Linda. Mulai memagut bibirnya dengan lembut. Mereka memejamkan mata dan mulai menikmati sensasi nikmat yang muncul dari pergulatan panas itu. Hingga akhirnya mereka bergulingan di tempat tidur. Dan mulai melakukan ritual intim yang membawa pada puncak gairah. Linda sadar betul, kalau Arman masih belum mencintainya. Dia berjanji akan berusaha membuat Arman benar-benar jadi miliknya seutuhnya. Bukan cuma raganya saja, tapi juga hatinya tentu saja. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.